Di ujung senja yang muram, seorang kakak berdiri di tepian takdir, menantang lautan demi cinta yang tak tergantikan. Ratna, adik yang dicintainya, hilang tanpa jejak di pelukan sang ratu lautan. Dan satu-satunya jalan untuk membawanya pulang, adalah menyerahkan jiwa sendiri. Apakah cinta seorang kakak mampu menembus batas dunia? Apakah pengorbanan bisa menebus takdir yang digariskan Ratu Pantai Selatan? Ini bukan sekadar kisah mistis. Ini adalah nyanyian sunyi tentang keberanian, tentang kehilangan, dan tentang cinta yang melampaui batas kematian. Senja di pantai Parangtritis selalu memiliki cara tersendiri untuk memikat siapapun yang datang. Langit oranye keemasan seolah menyembunyikan misteri laut selatan yang sering diceritakan orang-orang. Di tengah hamparan pasir lembut dan debur ombak yang menderu, Nisa berjalan santai dengan kamera menggantung di lehernya. Ia adalah seorang jurnalis investigasi yang kerap mencari cerita unik dan misterius. Kali ini, Laut Selatan menjadi targetnya. Nisa baru saja menjejakkan kaki di pantai setelah berbincang dengan seorang penjaga warung yang memberinya banyak cerita soal larangan memakai baju hijau. Perempuan muda itu mengenakan kemeja flanel biru dan celana jeans, berjalan sambil mencatat poin penting di buku kecilnya. Pandangannya tertuju pada laut yang perlahan menelan matahari. Indah banget, tapi kok rasanya berat ya? Nisa bergumam pada dirinya sendiri, mencoba menggambarkan perasaan yang sulit dijelaskan. Ada sesuatu di udara, sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Saat berjalan, tiba-tiba kakinya tersandung sesuatu yang tertanam di pasir. Nisa berhenti, menunduk, dan melihat sebuah botol kaca. Botol itu tertutup rapat, namun ada gulungan kertas di dalamnya. Botol apa ini? Wah, kayak di film-film aja, dapat pesan di botol. Gumamnya setengah tertawa, sambil mengambil botol itu. Rasa penasaran mengalahkan logikanya. Ia mencoba membuka tutup botol itu dengan susah payah. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya tutupnya terbuka. Kertas di dalamnya basah dan berbau garam, tetapi masih bisa dibaca. Tulisan di kertas itu rapi, seperti ditulis dengan tinta merah yang mulai memudar. Nisa membaca keras-keras. Untuk siapapun yang menemukan ini, aku mohon tolong bebaskan. Aku namaku Ratna. Aku hilang di Laut Selatan dan kini menjadi tahanan di istana bawah laut. Aku tidak tahu bagaimana lagi caranya meminta pertolongan, tetapi aku yakin ada seseorang di luar sana yang bisa mendengarku. Mata Nisa membelalak. Ia menoleh ke kanan dan kiri, memastikan tidak ada orang yang mendengarnya. Bacaannya serius nih. Ini apaan? Mainan anak kecil atau apa? Nisa bergumam, tetapi ada sesuatu dalam surat itu yang membuatnya merinding. Ada ketulusan, ada rasa putus asa yang terasa hidup di setiap kalimatnya. Nisa menyimpan botol itu di tasnya dan kembali melanjutkan langkahnya. Malam mulai merayap, dan ombak semakin besar. Nisa memutuskan kembali ke penginapan. Dalam perjalanan pulang, pikirannya terusik oleh surat itu. Di kamar penginapannya, Nisa duduk di meja kecil dengan botol kaca itu di depannya. Ia menghidupkan laptopnya dan mulai mencari informasi tentang Laut Selatan, cerita orang hilang, dan legenda Nyi Roro Kidul. Satu artikel menarik perhatiannya, wanita hilang di Laut Selatan, larangan pakaian hijau yang tidak dipatuhi. Artikel itu menceritakan kisah seorang perempuan bernama Ratna yang hilang setelah berjalan di pantai dengan mengenakan pakaian hijau. Banyak yang percaya bahwa ia diambil oleh Nyi Roro Kidul karena melanggar aturan adat. Nisa membaca artikel itu dengan saksama, mencoba mencocokkan cerita di surat dengan yang ada di artikel. Kalau benar ini surat dari Ratna, berarti dia masih hidup, atau dia benar-benar di istana bawah laut. Gumam Nisa setengah tidak percaya dengan kesimpulan yang mulai terbentuk di pikirannya. Malam itu, Nisa tidak bisa tidur. Surat itu terus memanggil-manggil di pikirannya. Ada dorongan kuat untuk mencari tahu lebih jauh. Meskipun ia tahu apa yang ia lakukan mungkin akan membawanya ke wilayah yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Esok harinya, Nisa kembali ke pantai. Ia membawa botol itu dan menunjukkan isinya kepada beberapa nelayan yang sedang memperbaiki jaring mereka. Pak, pernah dengar tentang seseorang yang hilang di Laut Selatan? Namanya Ratna. Tanya Nisa dengan nada serius. Seorang nelayan tua bernama Pak Sukirman mengangguk pelan.
Ratna? Ya, anak itu memang keras kepala. Katanya dia jalan-jalan di pantai malam-malam pakai baju hijau. Nggak peduli sama larangan. Terus, ya hilang. Sampai sekarang nggak ada kabar. Kenapa? Mbak, saya nemu ini. Nisa menunjukkan surat dalam botol itu. Kayaknya dari Ratna. Katanya. Pak Sukirman memperhatikan botol itu dengan mata menyipit. Hati-hati, Mbak. Kalau sudah ada kaitannya sama Laut Selatan, jangan sembarangan. Surat itu bisa jadi benar. Bisa juga cuma cara mereka buat narik perhatian. Siapa? Nisa bertanya bingung. Makhluk halus di laut sana. Kalau nggak hati-hati, malah kamu yang hilang. Pak Sukirman memperingatkan. Nisa terdiam, namun rasa penasarannya tidak surut. Ia berterima kasih pada Pak Sukirman dan berjalan menjauh, sambil menggenggam botol itu erat-erat. Malamnya, ia bertemu dengan seorang paranormal lokal, perempuan tua bernama Busri, yang terkenal sering membantu warga sekitar yang mengalami kejadian mistis. Nisa menceritakan tentang surat itu lengkap dengan semua informasi yang ia kumpulkan. Busri membaca surat itu dengan ekspresi serius. Ini bukan main-main. Nah, kalau benar ini dari Ratna, berarti dia masih berusaha kembali. Tapi nggak mudah. Kalau dia sudah diambil Nyi Roro Kidul, dibutuhkan ritual khusus untuk membebaskannya. Ritual apa, Bu? Nisa bertanya dengan nada bersemangat. Busri menatapnya tajam. Sebelum kamu memutuskan, pikirkan baik-baik. Begitu kamu memulai ini, kamu terlibat langsung. Kalau ada yang salah, bisa jadi kamu yang jadi penggantinya. Nisa terdiam, namun hatinya sudah bulat. Ia tahu, misteri ini tak bisa ia biarkan begitu saja. Apapun risikonya, saya ingin membantu, jawab Nisa dengan mantap. Busri hanya tersenyum kecil. Kalau begitu, siapkan dirimu. Kita mulai besok malam di pantai, saat bulan purnama. Malam itu, langkah Nisa membuka sebuah perjalanan yang tak hanya akan mengungkap misteri Ratna, tetapi juga membawanya lebih dekat ke sisi gelap Laut Selatan, yang selama ini hanya ia dengar dalam legenda. Saat bulan purnama yang dinanti tiba, pantai Parangtritis yang biasanya ramai kini terasa begitu mencekam. Hanya ada Nisa, Busri, dan suara debur ombak yang bersenandung dengan gemuruh angin malam. Di hadapan mereka, sebuah sesajen telah disiapkan. Bunga 7 rupa, dupa yang mengepul, dan kendi kecil berisi air kelapa. Nisa menggenggam erat botol kaca berisi surat Ratna. Jantungnya berdegup kencang. Namun rasa penasaran yang kuat membuatnya bertahan. Jangan terlalu banyak bicara. Nah, cukup dengarkan dan ikuti instruksi saya, ujar Busri dengan nada serius, sambil mengatur posisi sesajen. Nisa mengangguk, duduk bersila di sebelah Busri yang mulai melantunkan doa dalam bahasa Jawa kuno. Suara Busri terdengar berat, seakan menggema di udara. Perlahan angin bertiup semakin kencang, dedaunan dan pasir beterbangan. Siapkan dirimu, dan lemparkan botol itu ke laut saat saya bilang, perintah Busri, tanpa membuka mata. Nisa menunggu dengan cemas. Sesuatu terasa berbeda di udara, seperti ada energi besar yang mengelilingi mereka. Tiba-tiba, suara ombak semakin keras, seperti seseorang sedang mendekat dari kejauhan. Sekarang, teriak Busri. Nisa berdiri cepat dan melemparkan botol itu ke laut. Botol tersebut terombang-ambing beberapa saat sebelum akhirnya tenggelam. Tak lama, sesuatu yang tak biasa terjadi. Ombak yang sebelumnya menggulung kini berhenti seolah laut membeku. Tiba-tiba, suara lembut, namun jelas, terdengar dari arah laut. Suara seorang perempuan, penuh kepedihan dan harapan. Terima kasih telah mendengar permohonanku. Aku Ratna. Aku sudah lama menunggu seseorang yang mau membantu. Sekarang, aku punya harapan untuk kembali. Nisa terperangah, menatap ke arah laut, tetapi tak ada siapa-siapa. Suara itu terus berlanjut, seakan datang langsung dari dalam pikirannya. Aku dipenjara di istana bawah laut karena melanggar aturan. Aku tidak tahu apakah kalian bisa membebaskanku, tapi setidaknya aku tidak lagi merasa sendirian. Nisa menatap Busri dengan bingung. Bu, dia bicara. Apa ini nyata?
Bu Sri membuka matanya perlahan. Dia mendengar kita, jawabnya tenang, tapi untuk membebaskannya, ini baru permulaan. Suara Ratna tiba-tiba berubah menjadi isakan pelan. Aku hanya ingin kembali ke keluargaku. Tapi aku tahu aku sudah membuat kesalahan besar. Aku terlalu keras kepala. Tolong bantu aku. Aku tidak ingin selamanya di sini. Nisa merasa dadanya sesak. Suara Ratna terdengar begitu tulus, begitu menyedihkan. Ada sesuatu dalam permohonannya yang membuat Nisa merasa bertanggung jawab. Ratna, apa yang sebenarnya terjadi padamu? Kenapa kamu bisa ada di sana? Tanya Nisa dengan nada emosional. Suara Ratna terdengar ragu sejenak. Sebelum akhirnya menjawab, aku pergi ke pantai ini dengan memakai pakaian hijau. Keluargaku sudah memperingatkan, tapi aku tidak peduli. Aku ingin menantang apa yang mereka sebut sebagai mitos. Malam itu, aku terseret ombak. Ketika aku sadar, aku sudah berada di tempat ini, Istana Nyi Roro Kidul. Nisa memejamkan mata, mencoba membayangkan apa yang diceritakan Ratna. Ratna melanjutkan, aku diperlakukan seperti tamu pada awalnya. Tetapi ketika aku ingin pulang, aku dilarang. Aku dianggap tidak menghormati adat. Dan itu adalah pelanggaran besar. Mereka bilang aku harus menerima hukumanku. Hukuman apa? Tanya Nisa, menahan napas. Hidup abadi di sini, tanpa bisa melihat dunia luar. Setiap malam, aku mendengar suara ombak yang seolah memanggilku, tetapi aku tidak pernah bisa menjawab. Bu Sri memegang tangan Nisa, memberi isyarat untuk tenang. Ratna, apa yang bisa kami lakukan untuk membebaskanmu? Tanya Nisa dengan lirih. Suara Ratna semakin lirih. Kalian harus melakukan ritual terakhir. Datanglah lagi ke pantai ini 3 hari dari sekarang. Bawa sesuatu yang bisa menjadi penghubung antara dunia manusia dan dunia gaib. Hanya dengan itu aku bisa bebas. Setelah itu, suara Ratna menghilang. Ombak kembali bergulung seperti biasa, dan udara yang tadi terasa berat menjadi lebih ringan. Nisa menatap laut dengan perasaan bercampur aduk. Bu Sri, apa maksudnya penghubung antara dunia manusia dan gaib? Nisa bertanya dengan bingung. Ini bisa berupa benda, atau mungkin sesuatu yang lebih personal, seperti doa atau pengorbanan. Kita harus mencari tahu lebih dalam, jawab Bu Sri, sambil berdiri dan mulai mengemasi sesajen. Nisa mengangguk pelan, masih mencoba mencerna semua yang baru saja terjadi. Di satu sisi, ia merasa ketakutan, tetapi di sisi lain, ia tidak bisa mengabaikan permohonan Ratna. Dalam perjalanan pulang, Nisa merenungkan semuanya. Apakah ini semua nyata? Ataukah ia hanya terlalu larut dalam mitos dan cerita rakyat? Namun suara Ratna yang memohon dengan penuh harap terus terngiang di telinganya. 3 hari lagi, bisik Nisa pada dirinya sendiri. Aku akan kembali dan menemukan cara untuk membantumu, Ratna. 3 hari sebelum Nisa kembali ke pantai, Bu Sri memberinya tugas untuk menggali lebih dalam tentang Ratna dan bagaimana ia bisa terjebak di Istana Laut Selatan. Nisa memulai pencariannya dari rumah Ratna, sebuah desa kecil di tepi kota Yogyakarta. Desa itu tampak sunyi, nyaris ditinggalkan penghuninya. Rumah Ratna, sebuah bangunan tua dengan tembok berlumut, berdiri di ujung jalan. Nisa mengetuk pintu perlahan, berharap seseorang masih tinggal di sana. Permisi, ada orang di rumah. Suara Nisa memecah kesunyian. Pintu terbuka perlahan, menampilkan seorang wanita tua dengan wajah penuh kerutan. Ia memandang Nisa dengan sorot mata waspada. Kamu siapa, Nak? Tanya wanita itu. Saya Nisa. Saya sedang mencari informasi tentang Ratna. Saya teman Ratna, jawab Nisa, berbohong. Ia merasa ini adalah cara terbaik untuk mendapatkan jawaban. Mendengar nama Ratna, wanita tua itu mendesah panjang, seolah beban berat kembali menghantam dadanya. Ratna, anak malang itu. Kenapa kamu mencarinya? Bukankah dia sudah lama hilang? Nisa mengangguk pelan. Justru itu, Bu. Saya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi padanya. Bisa Ibu ceritakan? Wanita itu kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Bu Halimah dan mempersilakan Nisa masuk.
Mereka duduk di ruang tamu yang sederhana, dikelilingi oleh foto-foto lama. Salah satu foto menampilkan Ratna, seorang gadis muda dengan senyuman lebar, berdiri di depan pantai. "Ratna adalah anak tunggal saya," kata Bu Halimah, suaranya bergetar. "Dia gadis yang cerdas, keras kepala, dan selalu ingin tahu. Tapi sifat itulah yang membuatnya terperosok." Nisa mendengarkan dengan seksama. Ratna selalu tertarik pada cerita-cerita mistis. Ketika orang lain takut, dia malah tertawa. Dia tidak percaya pada mitos Nyi Roro Kidul. Dia sering berkata bahwa cerita itu hanyalah taktik untuk menakut-nakuti anak-anak. Bu Halimah menghela napas panjang sebelum melanjutkan. Hari itu, dia pergi ke pantai Parangtritis bersama teman-temannya. Mereka ingin membuktikan bahwa mitos itu tidak benar. Dia sengaja mengenakan baju hijau, padahal saya sudah melarangnya. Dan baju hijau itu, saya sudah memperingatkannya. Itu warna yang diyakini milik Nyi Roro Kidul. Orang-orang percaya, siapapun yang memakai baju hijau di pantai akan dibawa oleh sang ratu ke istananya. Nisa merasa merinding mendengar penjelasan itu. Saat malam tiba, teman-temannya pulang, tapi Ratna tidak pernah kembali. Kami mencarinya kemana-mana, tetapi tidak ada jejak. Hanya ditemukan selendang hijaunya yang tergeletak di tepi pantai. Air mata mengalir di pipi Bu Halimah. Setelah itu, saya sering bermimpi buruk. Dalam mimpi saya, Ratna berada di tempat yang gelap, memanggil-manggil saya, tetapi saya tidak bisa menjangkaunya. Saya tahu dia tidak benar-benar pergi, dia masih ada, tetapi di dunia lain. Nisa menggenggam tangan Bu Halimah dengan lembut. Saya berjanji akan melakukan yang terbaik untuk membantu Ratna. Saya tahu dia masih di sana dan ingin kembali. Bu Halimah menatap Nisa dengan harapan. Jika kamu benar-benar bisa menolongnya, nak, lakukanlah. Saya sudah terlalu lama merasa bersalah karena tidak bisa mencegahnya. Malam itu, Nisa kembali ke penginapannya, pikirannya dipenuhi dengan kisah Ratna yang semakin jelas. Seorang gadis pemberani yang akhirnya terjebak dalam kesalahan kecil namun mengerikan. Namun, ada satu hal yang mengganggunya. Jika Ratna terpenjara di Istana Laut Selatan, bagaimana mereka bisa membawanya kembali? Di tempat lain, Bu Sri sedang mempersiapkan sesuatu. Ia menyalakan dupa di ruangannya, memejamkan mata, dan mulai melantunkan doa. Ia tahu bahwa ritual 3 hari mendatang akan menjadi tantangan besar, karena menghadapi langsung Sang Ratu Laut Selatan bukanlah perkara mudah. Ratna, jika kau benar-benar ingin kembali, kita harus menghadapi konsekuensi besar, gumam Bu Sri dengan nada tegas. Langit malam di atas pantai Parangtritis tampak gelap. Namun di kejauhan samar-samar terlihat cahaya hijau yang berkedip, seolah menunggu kedatangan mereka. Suasana di rumah Bu Sri terasa berbeda malam itu. Aroma dupa yang menenangkan bercampur dengan keheningan yang mencekam. Nisa berdiri di sudut ruangan, memperhatikan Bu Sri yang sibuk menyiapkan berbagai perlengkapan ritual. Meja kecil di tengah ruangan dipenuhi benda-benda yang tampak misterius. Botol kecil berisi cairan merah, lilin-lilin hijau, dan bunga melati harum yang menusuk hidung. Kau tahu apa yang akan kita hadapi, bukan? Bu Sri menatap Nisa dengan tatapan penuh makna. Nisa mengangguk pelan. Saya tahu, Bu. Tapi apakah mungkin kita berhasil? Ratna sudah terlalu lama di sana. Bagaimana jika kita gagal? Keyakinan adalah kunci, jawab Bu Sri. Jika kamu ragu, semuanya akan sia-sia. Nisa menghela napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Ia tahu apa yang akan mereka lakukan bukan hal biasa. Ritual untuk berhadapan langsung dengan Nyi Roro Kidul adalah sesuatu yang hanya dilakukan oleh mereka yang benar-benar terdesak, dan risikonya sangat besar. Bu Sri melanjutkan persiapannya, menjelaskan dengan detail apa yang harus dilakukan. Kita harus memanggil Sang Ratu dengan hormat. Jangan pernah menunjukkan rasa takut atau keraguan. Jika dia menerima permintaan kita, Ratna mungkin bisa kembali. Tapi jika tidak, Bu Sri tak melanjutkan kalimatnya, membiarkan udara di ruangan itu dipenuhi ketegangan. Kenapa Sang Ratu mengambil Ratna? Tanya Nisa, mencoba memahami situasi lebih dalam. Bu Sri mendesah.
Sang ratu memiliki aturan. Siapapun yang meremehkan kekuasaannya, apalagi dengan sengaja melanggar larangannya, akan mendapatkan balasan. Ratna melakukannya dengan mengenakan baju hijau, simbol milik sang ratu. Itu dianggap sebagai penghinaan. Nisa terdiam. Ia merasa bersalah karena sebelumnya ia juga sempat meremehkan cerita-cerita tentang Nyi Roro Kidul. Kini ia melihat betapa seriusnya mitos itu bagi masyarakat sekitar. Saat matahari tenggelam, Nisa dan Busri berangkat ke pantai Parangtritis. Malam itu, pantai tampak gelap gulita, hanya diterangi oleh sinar rembulan yang pucat. Ombak bergulung lebih keras dari biasanya, seolah laut tahu bahwa sesuatu besar akan terjadi. Mereka membawa perlengkapan ritual, termasuk sesajen yang terdiri dari bunga kemenyan dan sebuah kain hijau. Nisa merasa bulu kuduknya berdiri setiap kali ia menatap lautan yang tampak tak berujung. "Jangan terlalu banyak berpikir," ujar Busri tanpa menoleh. "Fokuslah pada niatmu untuk menolong Ratna." Di tepi pantai, mereka memilih tempat yang sepi, jauh dari kerumunan wisatawan. Busri mulai menata sesajen di atas pasir, membentuk lingkaran dengan lilin-lilin hijau yang dinyalakan satu persatu. "Kau siap, Nisa?" tanya Busri. Nisa menelan ludah, kemudian mengangguk. "Saya siap, Bu." Busri mulai melantunkan mantra dalam bahasa Jawa kuno. Suaranya rendah namun tegas, seolah berbicara langsung kepada kekuatan yang tak terlihat. Angin tiba-tiba bertiup lebih kencang, membawa aroma laut yang menyengat. Nisa memejamkan mata, mengikuti instruksi Busri untuk memusatkan pikirannya pada Ratna. Dalam benaknya, ia membayangkan Ratna berdiri di tengah lautan, memandang ke arah mereka dengan tatapan penuh harap. "Ratna, jika kau mendengar kami, beri kami tanda," bisik Busri. Tiba-tiba, sebuah ombak besar menghantam pantai, menyapu sebagian lilin yang mereka nyalakan. Nisa tersentak, tapi Busri tetap tenang, seolah sudah mengantisipasi hal itu. "Itu tandanya dia mendengar kita," ujar Busri dengan nada rendah. Dari kejauhan, Nisa melihat sesuatu yang membuatnya hampir menjerit. Seorang perempuan bergaun hijau berjalan di atas air, mendekati mereka perlahan. Sosok itu begitu anggun, namun ada sesuatu yang membuat Nisa merasa ngeri. Tatapan matanya yang tajam seperti menusuk jiwa. "Itu Nyi Roro Kidul," bisik Busri. Nisa menahan napas. Ia tidak pernah membayangkan akan melihat sang ratu dengan matanya sendiri. Sosok itu berhenti beberapa meter dari mereka, memandang mereka dengan penuh wibawa. "Siapa yang berani memanggilku malam ini?" Suara sang ratu bergema lembut, namun penuh kekuatan. Busri maju selangkah, membungkukkan badan dengan hormat. "Hamba memohon ampun, Ratu. Kami datang untuk meminta izin membawa Ratna kembali." Sang ratu tersenyum tipis, namun senyum itu lebih menyerupai ancaman daripada keramahan. "Ratna telah menjadi bagianku. Kenapa aku harus mengembalikannya?" Nisa merasa tubuhnya gemetar, tetapi ia memaksa dirinya untuk berbicara. "Ratna tidak bermaksud menantangmu, Ratu. Dia hanya anak yang penasaran dan melakukan kesalahan. Tolong beri dia kesempatan kedua." Sang ratu menatap Nisa dengan tajam, matanya penuh kekuatan yang menghancurkan. "Kau berani berbicara padaku, manusia kecil?" Suaranya menggema di udara. "Apa yang bisa kau tawarkan sebagai gantinya?" Nisa terdiam, bingung dan tidak tahu apa yang harus dijawab. Namun, dengan cepat, Busri merespons, "Kami bersedia menerima syarat apapun, asalkan Ratna bisa kembali." Sang ratu tertawa kecil, dan suaranya bergema hingga ke seluruh pantai. "Baiklah, aku akan mempertimbangkannya. Tapi ingat, segala sesuatu ada harganya. Jika kau setuju, datanglah lagi besok malam dengan jawabanmu." Setelah berkata demikian, sosok sang ratu menghilang, meninggalkan mereka dalam keheningan yang mencekam. Busri menatap Nisa dengan serius. "Kita harus siap, apapun yang dia minta. Itu mungkin akan mengubah segalanya." Nisa menghabiskan malam dengan pikiran yang berkecamuk. Apa maksud sang ratu dengan segala sesuatu ada harganya? Apa yang akan diminta dan apa yang harus ia korbankan demi Ratna? Pagi tiba, dan Nisa mendapati Busri duduk di dapur,
Matanya kosong, menerawang keluar jendela. Di meja kecil di depannya ada segelas teh yang sudah dingin. "Bu, apa yang kita lakukan sekarang?" tanya Nisa, akhirnya membuka suara. Bu Sri menoleh pelan. "Kita siapkan hati." Nyi Roro Kidul tidak pernah meminta sesuatu yang mudah. Biasanya, dia meminta sesuatu yang sangat berarti bagi kita. "Ratna adalah keluargamu, jadi kau harus siap menghadapi apapun." Nisa merasa hatinya berat. Tapi apa maksudnya? Nyawa atau harta? "Saya tidak punya apa-apa selain Ratna." Suara Nisa hampir pecah, ingin menangis. Bu Sri meletakkan tangannya di bahu Nisa dengan lembut. "Tidak ada gunanya menangis sekarang. Nak, jika kau benar-benar ingin menyelamatkan Ratna, kau harus siap menerima syaratnya, apapun itu." Nisa terdiam. Ia tahu bahwa Bu Sri benar, tapi hatinya terasa sangat berat. Ia tak bisa membayangkan kehilangan lebih banyak lagi dari yang sudah hilang selama ini. Saat matahari tenggelam, Nisa dan Bu Sri kembali menuju pantai Parangtritis. Malam itu terasa lebih mencekam dari sebelumnya. Langit tampak lebih gelap, dan ombak menghantam pantai dengan keras, seolah marah. Mereka berjalan menuju tempat ritual yang telah mereka persiapkan sebelumnya. Sesajen baru dibawa, lilin hijau kembali dinyalakan, dan aroma dupa memenuhi udara. Nisa memejamkan mata, berusaha menenangkan dirinya. Kali ini, ia harus kuat. Bu Sri mulai melantunkan mantra dalam bahasa Jawa kuno. Angin kembali bertiup kencang, dan tak lama kemudian, sosok sang ratu muncul, berjalan anggun di atas air. Ia mengenakan gaun hijau berkilauan yang memancarkan aura tak terlukiskan. "Kalian kembali," suara sang ratu menggema. "Apakah kalian sudah siap menerima syaratku?" Nisa menatap sang ratu dengan mata berkaca-kaca. "Saya siap, Ratu. Apapun yang harus saya lakukan, katakan saja." Sang ratu tersenyum tipis. "Kau bicara dengan keberanian yang besar. Tapi apakah kau benar-benar siap? Karena harga untuk membawa Ratna kembali adalah kau sendiri." Nisa tertegun. "Maksud Ratu?" Sang ratu melanjutkan dengan tenang, "Aku akan mengembalikan Ratna, tetapi kau harus menggantikannya. Kau akan tinggal bersamaku di alamku selamanya. Itu satu-satunya cara." Kata-kata itu menghantam Nisa seperti petir. Ia terdiam, tak mampu berkata-kata. Bu Sri mencoba menenangkan, "Apakah tidak ada cara lain? Nisa masih muda, dia punya masa depan." Sang ratu memotong, "Aturanku tidak bisa diubah. Ratna telah melanggar wilayahku, dan hukumannya adalah milikku. Jika kau ingin dia kembali, maka kau harus menggantikannya." Air mata mulai mengalir di pipi Nisa. Ia menoleh pada Bu Sri, mencari jawaban yang tidak ada. "Nisa, ini keputusanmu," ujar Bu Sri lirih. "Tapi ingat, Ratna adalah keluargamu. Jika kau tidak menyelamatkannya, dia akan terjebak selamanya di sana." Nisa menunduk. Hatinya terasa berat. Ia memikirkan Ratna, gadis kecil yang ceria dan penuh semangat. Nisa tidak bisa membayangkan hidup tanpa adiknya. Tapi ia juga merasa takut kehilangan dirinya sendiri. "Ratu," suara Nisa akhirnya terdengar, "jika saya setuju, apakah Ratna akan benar-benar aman?" Sang ratu mengangguk. "Dia akan kembali ke dunia ini dan hidup seperti biasa. Tetapi kau tidak akan pernah kembali." Nisa menatap lautan gelap di depannya. Ia tahu ini adalah keputusan terberat yang pernah ia buat. Dengan nafas gemetar, ia berkata, "Saya setuju." Senyum tipis sang ratu berubah menjadi ekspresi penuh kekuasaan. "Kau membuat keputusan yang bijaksana. Ratna akan kembali, dan kau akan menjadi bagian dari kerajaanku." Angin kencang tiba-tiba bertiup, membuat pasir beterbangan. Bu Sri memeluk Nisa erat, air matanya tak terbendung. "Nisa, kau adalah orang yang sangat berani," ujar Bu Sri sambil terisak. "Aku bangga padamu." Nisa hanya tersenyum kecil, berusaha menyembunyikan ketakutannya. "Jaga Ratna untuk saya, Bu. Pastikan dia tumbuh menjadi anak yang baik." Sang ratu mengangkat tangannya, dan seberkas cahaya hijau menyelimuti Nisa. Dalam hitungan detik,
Tubuh Nisa menghilang, meninggalkan keheningan yang mencekam. Ketika semuanya selesai, Busri mendengar suara lirih dari belakangnya. Ia menoleh dan melihat Ratna berdiri di sana. Tubuhnya gemetar, namun tampak sehat. "Busri, apa yang terjadi? Gimana Kak Nisa?" tanya Ratna dengan suara bingung. Busri memeluk Ratna erat, menangis tanpa henti. "Dia pergi untuk menyelamatkanmu. Nah, kakakmu mencintaimu lebih dari segalanya." Ratna menangis, memanggil-manggil nama Nisa, tetapi hanya suara ombak yang menjawabnya. Hari-hari berlalu, dan Ratna tumbuh menjadi gadis yang kuat dan penuh semangat seperti yang diinginkan Nisa. Ia selalu mengunjungi pantai Parangtritis, membawa bunga melati untuk mengenang kakaknya. Setiap kali ia berdiri di tepi pantai, ia merasa ada seseorang yang memandangnya dari kejauhan, melindunginya dengan cinta yang tak pernah pudar. Kisah Nisa adalah pengingat mendalam tentang kekuatan cinta, keberanian, dan pengorbanan seorang kakak. Nisa rela mengorbankan dirinya demi menyelamatkan adiknya. Ratna menunjukkan bahwa cinta sejati tidak mengenal batas, bahkan hingga melampaui dunia yang fana. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa untuk mendukung saluran ini dengan menekan tombol subscribe, like dan share video ini, agar semakin banyak orang yang bisa menikmati cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.